maka silahkan perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ulama berpendapat 1 jam waktu istijabahnya doa pada hari Jumat itu adalah 1 jam menjelang Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akfiru alayya salata min yaumil jumu'ah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Ayyuhal hadirun, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sejenak kita masih bisa meninggalkan segala aktivitas kita, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan urusan-urusan dunia, lalu kemudian kita datang di masjid ini untuk senantiasa menjalankan tugas dan kewajiban kita, memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Jumat untuk bersujud dan mengabdikan diri sebagai bukti tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya hanya dengan panggilan iman yang ada di dalam hati kita masing-masing, segala urusan-urusan dunia mampu kita tinggalkan demi untuk memenuhi amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita jaga. Bagaimana kita senantiasa menjaga diri ini dengan ibadah sampai kemudian ajal kematian menjemput kita. Salam dan selawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan yang terbaik untuk kita semua. Kita selalu berharap kepada Allah, mudah-mudahan kelak di yaumil akhir nanti kita mampu mendapatkan syafaat dari baginda Nabi dan kita dibangkitkan bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, detik ini kita sampai di hari Jumat, di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dalam sebuah riwayat dijelaskan antara Jumat dan Jumat berikutnya itu ada ampunan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita. Makanya luar biasa bersyukur kita karena kita ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dan masih hidup bernafas beribadah di hari yang penuh dengan keberkahan ini, di hari Jumat.
Makanya maksimalkan ibadah ini, maksimalkan kesempatan kita untuk melakukan banyak amalan-amalan di hari Jumat. Karena sesungguhnya salah satu hari yang dimuliakan oleh Allah dari sekian banyaknya hari adalah hari Jumat. Karena memang ada waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah. Di malam hari Allah istimewakan di sepertiga malam untuk kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyaknya manusia, ada manusia yang dimuliakan oleh Allah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyaknya malaikat yang istimewa di hadapan Allah, malaikat Jibril. Dari sekian banyaknya hari yang dimuliakan oleh Allah adalah hari Jumat. Makanya jangan sia-siakan di hari Jumat ini. Mari kita memperbanyak ibadah, mari kita memperbanyak amalan-amalan. Sebab ada beberapa amalan yang seharusnya kita selalu memperbanyak amalan-amalan ini di hari Jumat. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang meminta. Jadi Rasul minta kepada kita apa amalan-amalan di hari Jumat yang seharusnya selalu kita perbanyak. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru alayya min salatin." Perbanyaklah olehmu bersalawat fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat. Makanya di setiap waktu di hari Jumat itu banyak-banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau tidak pakai sayyidina silahkan. Ini tidak boleh menjadi pertentangan bagi kita. Yang jelas umat yang baik adalah mereka yang banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi di hari Jumat diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah bersalawat kepadaku pada hari Jumat, kata Nabi. Setiap selesai sholat, maka kita salawat. Di setiap kita duduk-duduk istirahat bersalawat. Bahkan di setiap kita memulai aktivitas, mulailah dengan basmalah dan banyak-banyak bersalawat. Ketika kita istirahat bersalawat. Bahkan di sepanjang perjalanan ketika kita berkendara, banyak-banyaklah bersalawat kepada baginda Rasulullah, khususnya pada hari Jumat. Karena memang Rasulullah meminta, perbanyak olehmu bersalawat di hari Jumat kepadaku. Luar biasa ini salawat, Pak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah saja dan para malaikat itu bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sebagai umatnya Nabi banyak-banyaklah mengirimkan salawat kepada Rasulullah. Bahkan dalam hadis lain dijelaskan oleh Nabi, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Bahkan orang yang paling berhak nanti untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah adalah orang-orang yang selalu mengirimkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di hari Jumat kita ini memperbanyak salawat, basahi lisan ini dengan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah. Kita berharap mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Kemudian amalan yang kedua yang perlu kita perbanyak di hari Jumat, perbanyaklah membaca surah Al-Kahfi. Rajin-rajin kita baca surah Al-Kahfi. Ada yang katakan saya tidak bisa baca sekaligus. Tidak apa-apa, kita cicil-cicil. Selesai sholat subuh baca, selesai sholat Jumat baca, selesai sholat asar baca, selesai sholat maghrib kita baca. Yang jelasnya kita ini usahakan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Ada yang katakan, Ustadz, saya ini mau baca surah Al-Kahfi, tapi sejak kecil memang saya tidak pandai untuk mengaji. Sejak kecil saya tidak bisa baca Al-Quran. Ketika tidak bisa baca Al-Quran, maka silakan simaan. Dengar orang yang membaca surah Al-Kahfi. Atau silakan putar dia peta, dengarkan daripada bacaan surah Al-Kahfi. Kenapa?
orang-orang yang mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, maka pahalanya sama dengan orang yang membaca Al-Quran itu sendiri. Yang jadi masalah, Pak, ketika kita mampu untuk membaca Al-Quran, tapi kita hanya selalu ingin mendengarkan tanpa mengambil bagian untuk membaca surah Al-Kahfi ini. Jadi kalau bisa jadi mengaji, kita baca surah Al-Kahfi. Tapi memang kalau kita tidak pandai membaca Al-Quran sejak dulu, dan kita pun ingin mendapatkan fadilah dan amalannya, maka silahkan dengarkan orang yang membaca surah Al-Kahfi. Insya Allah pahalanya sama dengan orang yang membacanya. Kemudian amalan selanjutnya yang perlu kita perbanyak di hari Jumat adalah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan ada satu waktu, bahkan ada 1 jam pada hari Jumat, yang mana di saat kita berdoa meminta kepada Allah, maka doa-doa kita tidak akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tempat itu untuk berdoa? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Tapi mayoritas ulama berpendapat itu ada pada penghujung waktu, di waktu asar, 1 jam sebelum terbenamnya matahari. Artinya 1 jam sebelum maghrib. Maka banyak-banyak kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senjata tak kita, Pak, bagi orang-orang yang beriman itu adalah doa. Tiada lagi tempat meminta kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun hajat kita, apapun keinginan kita, apapun yang akan kita inginkan, maka selalulah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sendiri katakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan daripada permintaanmu. Maka di hari Jumat, 1 jam sebelum waktu maghrib tiba, maka silahkan perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ulama berpendapat 1 jam waktu istijabahnya doa pada hari Jumat itu adalah 1 jam menjelang waktu terbenamnya matahari di waktu maghrib. Apapun hajat kita, Pak, minta saat itu kepada Allah. Kesempatan kita hari ini. Karena belum tentu kita ini masih bisa berjumpa dengan Jumat yang akan datang. Apakah kita akan menyia-nyiakan Jumat kali ini untuk tidak bersolawat? Apakah kita akan menyia-nyiakan Jumat ke hari ini untuk tidak membaca surah Al-Kahfi, tidak membaca Al-Quran? Apakah kita akan menyia-nyiakan Jumat ini untuk tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita akan menyia-nyiakan kesempatan di hari yang mulia ini hanya untuk mencari dunia dan tidak memaksimalkan ibadah? Sebentar menjelang waktu maghrib, kita cobalah sampaikan segala hajat keinginan kita kepada Allah. Yang selama ini kita sakit, yang selama ini keluarga kita sakit, maka silahkan berdoa kepada Allah. Sampaikan hajat segala keinginan kita kepada Allah. Yang ingin dilimpahkan rezeki oleh Allah, maka silakan kita minta kepada Allah, karena Allah Maha Kaya. Ketika ingin kaya, Pak, tidak usah minta kepada selain Allah, tidak usah bersekutu dengan jin, tidak usah bersekutu dengan iblis, hanya karena ingin mendapatkan kekayaan. Ketika kita ingin minta jabatan, maka silakan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah berkehendak dengan semua itu, maka tiada yang mampu menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski seluruh manusia menghalang-halangi kita, tapi ketika Allah yang berkehendak dengan hal itu, maka demi Allah tiada yang mampu menghalangi kehendak Allah. Minta kepada Allah rezeki. Ya Allah, berikan saya rezeki yang halal barokah. Dengan rezeki itu saya bisa lebih baik untuk beribadah kepadamu ya Allah. Dengan rezeki itu ya Allah, saya bisa menjadi orang yang bermanfaat kepada orang. Jangan Engkau jadikan rezeki kami ya Allah menjadi rezeki yang justru membuat kami semakin jauh darimu ya Rabb.
Jangan Engkau jadikan rezeki itu ya Allah justru membuat kami semakin sombong. Tapi jadikan rezeki yang Engkau berikan kepada kami, limpahkan rezeki agar rezeki itu mampu membuat kami beribadah kepadamu, berkurban tahun ini ya Allah, melaksanakan haji atau umroh ya Allah. Itulah rezeki yang baik, Pak. Rezeki yang barokah, rezeki yang digunakan untuk beribadah kepada Allah, rezeki yang kita korbankan untuk Allah. Kemudian selanjutnya pada hari Jumat, amalan yang semestinya mesti kita perbanyak bersedekah. Utamanya sedekah di waktu subuh. Kenapa sedekah di waktu subuh? Karena di waktu subuh malaikat itu turun mendoakan kita, Pak. Bahkan dikatakan ada 2 malaikat yang turun mendoakan, berdoa pada waktu subuh. Yang pertama malaikat berdoa, ya Allah, luaskan rezekinya ya Allah bagi orang-orang yang bersedekah itu ya Allah. Kemudian di waktu subuh juga ada malaikat yang berdoa bagi orang-orang yang kikir ya Allah. Didoakan hal-hal yang tidak baik bagi orang-orang yang kikir. Makanya perbanyak sedekah di waktu subuh, Pak. Utamanya setelah sholat subuh, perbanyak kita bersedekah di hari Jumat setelah selesai sholat subuh. Karena apa? Kenapa sholat dengan sedekah? Karena itu banyak digandengkan di dalam Al-Quran. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka sholat ini selalu digandengkan dengan infak, sedekah dan zakat. Makanya perbanyak sedekah. Di hari Jumat silakan sedekah Jumat. Insya Allah pahala-pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Rezeki kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Jangan ragu ketika kita berbagi. Mungkin Allah tidak balas uang dengan uang dari apa yang kita keluarkan. Tapi mungkin bisa jadi Allah tidak berikan balasan uang. Tapi Allah lindungi kita dari segala mara bahaya yang akan mendekati kita. Makanya hari Jumat ini adalah hari yang sungguh sangat mulia. Ketika datang panggilan Allah di hari Jumat, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Maka Bapak Ibu, ketika datang panggilan Allah di hari Jumat, maka bersegeralah untuk memenuhi panggilan itu. Tinggalkan sejenak aktivitas. Karena beberapa menit kita tinggalkan aktivitas itu, insya Allah kita tidak akan rugi dengan dunia karena kita datang bersujud kepada Allah. Tinggalkan pekerjaan itu tidak terbengkalai insya Allah ketika kita datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang mengatur segala rezeki dan kejadian apa yang ada di bumi ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di hari Jumat ini kita mampu memaksimalkan ibadah kita, memperbanyak daripada salawat kita, senantiasa melangitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita ini menjadi orang-orang yang mampu untuk membaca dan membiasakan diri membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Dan juga kita mampu menjadi orang-orang yang selalu rajin-rajin bersedekah, sehingga apa? Kita menjadi makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keistimewaan di hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء